Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Revana Aulia dengan NIM C1 Channel 24072. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang PPh Pasal 24 Kredit Pajak Luar Negeri dan angsuran PPh Pasal 25 Orang Pribadi dan Badan. Nah, materi pertama itu tentang pengertian PPh 24, di mana PPh 24 ini merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Nah, PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahunan pajak. Nah, di sini ada sumber penghasilan PPh 24. Yang pertama itu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Yang ketiga, ada penghasilan berupa sewa sehubung dengan penggunaan harta tak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang terakhir ada penghasilan berupa bentuk usaha tetap. Nah, selanjutnya ada batas maksimum kredit pajak, yang mana ada 3 unsur perhitungan. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi dengan seluruh penghasilan kena pajak dan dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Nah, selanjutnya ada batas. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke contohnya. Nah, itu ada PT Melati memperoleh perhitungan neto dalam tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama itu penghasilan dari luar negeri sebesar 5 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Yang kedua, penghasilan usaha di Indonesia itu 4 miliar, maka jumlah penghasilan semuanya itu ada 9 miliar. Nah, batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan berikut. Nah, di sini ada contohnya. PPh terutang atau dibayar di luar negeri itu 40% dikali 5 miliar sama dengan 2 miliar, dan 5 miliar dibagi 9 miliar dan dikali 2,250 miliar hasilnya 1,250 miliar. Dan menurut tarif pasal 17 itu 9 miliar dikali 25% sama dengan 2,250 miliar. Dan batas maksimum yang diperkenankan itu pada poin 2 yaitu sebesar 1,250 miliar. Nah, selanjutnya masuk ke pengertian PPh pasal 25, yang dimana PPh pasal 25 ini merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Nah, selanjutnya menghitung angsuran bulanan, di mana wajib pajak ini wajib membayar sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurang dengan dipotong pasal 21 dan pasal 23, dipungut dalam pasal 22 dan dibayar atau terutang pasal 24, lalu dibagi dengan 12 bulan. Nah, selanjutnya ada penghitungan angsuran WP orang pribadi, yaitu pajak terutang Tuan Trian berdasarkan SPT pajak penghasilan tahun 2017 itu sebesar 60 juta dan telah dipotong atau dipungut pihak ketiga yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2017 sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberian kerja sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya ada penghitungan angsuran WP orang pribadi. Nah, yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 15 juta. Yang ketiga, pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 3 juta. Dan yang terakhir ada pembayaran pajak luar negeri sebesar 7 juta, seluruhnya dapat dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping itu PPh terutang SPT tahun 2017 itu sebesar 60 juta dan dari PPh pasal 21 sampai 24 itu dijumlahin hasilnya 45 juta dan dasar perhitungan anggarannya dapatlah 15 juta. Nah, 15 juta ini nanti kita bagi dengan bulan 12 bulan dan hasilnya adalah 1.250.
Nah, bisa dilihat dari untuk angsuran wajib pajak badan itu dalam hal wajib pajak badan penghasilan neto fiskal dihitung dari hasil perhitungan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Nah, selanjutnya ada penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25 di mana penyetoran itu wajib paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya. Nah, untuk pelaporan penyampaian SPT itu masa atas angsuran pajak tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sekian materi dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sekian materi dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.